Perkenalkan, nama saya Ipanus, saya dari kelas A3 pagi, NIM 110410925. Di sini saya akan itu mata pelajaran atau UAS LBK itu analisis lingkungan bisnis. Di sini saya akan putasikan dari jawaban yaitu nomor 1. Iya, saya selalu hadir dalam kuliah analisis lingkungan bisnis karena saya selalu mengikuti pelajaran analisis lingkungan bisnis, karena itu saya selalu hadir. 12 itu 14 kali saya hadir, dan saya selalu hadir di dalam mata kuliah LBK itu analisis lingkungan bisnis. 3 yaitu membuat video online atau secara online dan banyak pengetahuan tentang analisis lingkungan bisnis. 4 yaitu video online ringkasan dan dipresentasikan secara melalui atau membuat video. Nomor 5, buku analisis lingkungan bisnis tentang bisnis beroperasi dalam ruangan hampa melainkan dalam lingkungan dinamis yang memiliki pengaruh langsung pada cara mereka beroperasi dan mereka akan mencapai tujuan mereka dan mengembangkan perusahaan mereka tersebut. Yaitu buku ditulis pada tahun 2020. Penerbitnya itu Hadi Mursalim. Jumlah bab ada 14 bab. Yaitu 1. Jumlah bab pada analisis lingkungan bisnis itu adalah 14 bab, yaitu 1. Analisis lingkungan bisnis, 2. Lingkungan pasar dan bukan pasar, 3. Media dan bukan pasar, 4. Politik privat dan tekanan sosial, 5. itu manajemen krisis, 6. itu mengetahui lingkungan bisnis, pengguna strategi, berbasis non pasar dan perusahaan, 7. yaitu strategi non pasar untuk area pemerintah. 8. menerapkan strategi non pasar di area pemerintah. Nomor 9 itu antrus ekonomi, hukum dan politik. Nomor 10 itu regulasi hukum, ekonomi dan politik. Nomor 11 pasang keuangan dan peraturannya. 12 itu pengelola lingkungan dan berkelanjutan. 13 itu analisis Prestel. 14 dampak pandemi COVID-19 terhadap bisnis. Bagus sekali, banyak mengetahui tentang analisis lingkungan bisnis, banyak pengetahuan tentang ilmu analisis lingkungan bisnis, dan masih banyak yang lainnya. Di sini akan hanya menyampaikan itu bagusnya atau baiknya banyak pengetahuan tentang analisis lingkungan bisnis dan pengetahuan ilmu tentang analisis lingkungan bisnis. Itu lanjutannya itu sangat baik sekali dengan adanya pelajaran analisis lingkungan bisnis ini. Bab 2 yaitu bagian B. Secara umum, krisis dapat digambarkan sebagai sebuah kejadian atau momen tidak stabil yang diharapkan dan berpotensi menimbulkan terjadinya kekacauan serta perubahan yang mengancam perusahaan itu akan bangkrut atau akan terdapat masalah dalam perusahaan tersebut. Yaitu 2. Pencegahan, yaitu pencegahan agar semua apa yang ada di dalam perusahaan itu akan stabil, tidak lagi berpengaruh dalam dampaknya perusahaan tersebut bisa diperbaiki dengan secara baik. Itu kesepian tentang partner atau tentang partner antara perusahaan lainnya dengan kerjasama itu kurang meminat dengan perusahaan tersebut. Respon itu ketika perusahaan lain ingin berinvestasi dengan kita harus secara langsung atau secara tepat merespon hal tersebut. Itu pemulihan itu adalah pemulihan perusahaan dengan perusahaan lainnya dengan adanya investasi tersebut. Nomor 3 itu strategi non pasar untuk area pemerintah. Kemampuan non pasar
didefinisikan sebagai tingkat, yaitu tingkat kebijakan publik, kemampuan non-pasar, dapat keterampilan target atau non-target yang membantu mengelola proses dan hasil dari kebijakan publik tersebut. Kemampuan non-pasar dapat dikatakan sebagai salah satu utama dan upaya meningkatkan kinerja investasi dalam industri yang diatur oleh Gojek dengan pemasaran dengan via aplikasi news, PPTN dengan fasilitas banking online, Tokopedia dengan sistem C2C Marketplace, yaitu contohnya dalam industri yang diatur oleh perusahaan Gojek dengan pemesanan dengan via aplikasi atau dengan jenis PPTPN dengan fasilitas banking online, Tokopedia dengan sistem C2C Marketplace. 4 yaitu kepemimpinan biaya. Pemimpin yang mengurangi biasa waktu harus terus-menerus sehingga perbedaan biaya dibandingkan bersaing semakin besar. Pada semakin besar pengurangan biaya diinvestasikan produk dicapaikan baik melalui pemasaran maupun inovasi, dan pasar harus strategis lebih baik sesuai lingkungan industri yang tersebut. Itu strategi terintegrasi, itu strategi yang bisnis memiliki kepentingan pasar dan bukan pasar. Strategi pasar adalah pola tindakan terpadu yang diambil di lingkungan pasar untuk menciptakan nilai dengan meningkatkan kinerja ekonomi suatu perusahaan, yaitu contohnya menganalisis masalah bukan pasar dan lingkungan yang lebih luas, merumuskan strategi yang efektif untuk mengatasi masalah, yaitu motivasi tersebut itu mengintegrasikan strategi tersebut dengan pasar. Strategi memposisikan perusahaan dalam lingkungan bukan pasarnya. Di dunia ilmu ekonomi modern, intervensi pada kondisi masing-masing negara, yaitu tidak dapat teori yang secara khusus digunakan untuk memutuskan sejauh apa investasi pemerintah dalam secara khusus digunakan untuk memutuskan sejauh apa investasi pemerintah dalam perekonomian. Pemerintah memasukkan lingkungan pasar karena perekonomian pasar akan naik stabil atau cukupi dengan apa yang baik untuk didapatkan hasilnya tersebut. Sekian hasil dari presentasi saya ucap terima kasih.